Setiap orang memiliki cara sendiri dalam menjalani hidup. Ada yang merasa nyaman ketika semuanya berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan tanpa kesalahan. Namun terkadang kehidupan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Sebuah kedatangan tak terduga bisa mengubah suasana dalam sekejap. Terlebih ketika kedatangan itu membawa masalah lama, konflik yang belum selesai, dan sebuah kejadian yang perlahan menciptakan ketegangan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika sebuah malam yang seharusnya biasa saja justru menjadi awal dari masalah yang lebih besar? Lantas, bagaimana kisah ini akan berlanjut? Saksikan cerita selengkapnya hanya di Pagi itu, Kyoka sibuk menyiapkan makanan dan menyajikannya di atas meja. Sesekali pandangannya tertuju pada jam dinding yang hampir menunjukkan pukul 7:15 menit. Bukan tanpa alasan, suaminya selalu bangun tepat pada pukul 07:15. Seolah tubuh pria itu memiliki alarm yang tidak pernah terlambat, bahkan 1 detik pun. Benar saja, tak lama kemudian sang suami muncul dengan pakaian yang sudah rapi. Ia mengecek jam tangannya, lalu duduk dan mulai membaca koran. Rutinitas pagi itu terlihat biasa saja. Namun, dari caranya terus memperhatikan waktu, terlihat jelas bahwa bagi pria tersebut, jam bukan sekedar penunjuk waktu. Jam adalah aturan. Kyoka kemudian menyajikan minuman dan duduk di hadapan suaminya. Ia mencoba meminta sang suami agar tidak terlalu memikirkan waktu dan bisa menikmati makanan dengan lebih santai. Namun, sang suami memiliki pandangan yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang masinis kereta api. Baginya, keterlambatan 1 menit, bahkan 1 detik bisa mengganggu seluruh jadwal. Dalam keadaan terburuk, keterlambatan itu bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Kyoka memahami pekerjaannya, tetapi menurutnya, rumah seharusnya berbeda dari tempat kerja. Sayangnya, sang suami tetap pada pendiriannya. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya sedang melatih jam biologis tubuhnya. Saat waktunya berangkat tiba, sang suami kembali memperhatikan jam dinding di dapur. Ia membandingkannya dengan jam tangannya, dan ternyata, menurutnya, jam dinding itu terlambat 5 detik. Hanya 5 detik. Namun bagi pria yang hidupnya diatur oleh ketepatan waktu, 5 detik rupanya tetap tidak bisa dianggap sepele. Kyoka hanya bisa meminta maaf. Setelah itu, sang suami berpamitan dan segera berangkat kerja. Setelah pintu tertutup, Kyoka berdiri sendirian di lorong. Ia memegangi apronnya sambil menatap dengan wajah sedih. Setiap hari, suaminya selalu keluar rumah tepat pukul 07.45, sangat tepat waktu.
Kyoka tahu suaminya memiliki impian dan pekerjaan yang membuatnya harus disiplin. Tetapi dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan satu hal. Haruskah seseorang tetap hidup sekaku itu, bahkan ketika sedang berada di rumah bersama keluarganya sendiri? Waktu berlalu hingga malam hari. Pasangan itu kembali duduk bersama di meja makan. Kyoka mencoba menikmati waktu makan bersama suaminya. Ia bahkan bertanya apakah makanan yang dibuatnya terasa enak. Sang suami menjawab bahwa makanan itu enak. Tiba-tiba, suasana makan malam mereka terganggu. Terdengar suara bel atau ketukan dari pintu. Kyoka pun pergi untuk melihat siapa yang datang. Namun begitu pintu dibuka, ia justru terkejut. Seorang pria parubaya berdiri di hadapannya. Ternyata pria itu adalah kakak dari suaminya. Kyoka segera mempertanyakan alasan kedatangannya, apalagi ia datang pada malam hari tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Tetapi sang kakak justru menganggap pukul 8 malam masih terlalu awal untuk dipermasalahkan. Tanpa banyak peduli pada keberatan Kyoka, pria itu langsung masuk ke dalam rumah. Di meja makan, sang suami langsung melihat kakaknya masuk. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu, dan sekarang kakaknya tiba-tiba muncul di rumah tanpa pemberitahuan. Sang kakak justru menyapa dengan santai, seolah tidak ada yang aneh dengan kedatangannya. Namun reaksi adiknya jelas berbeda. Baginya kemunculan kakaknya secara mendadak sama sekali bukan sesuatu yang menyenangkan. Sang kakak kemudian meletakkan sebotol sake di atas meja dan mencoba mengajak adiknya minum bersama. Namun ajakan itu langsung ditolak. Sang adik memiliki aturan untuk tidak minum pada hari kerja karena tidak ingin hal tersebut mengganggu pekerjaannya. Sebagai seorang masinis, ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan banyak orang. Jawaban itu justru membuat sang kakak menyinggung gaya hidup adiknya. Menurut sang kakak, bertahan di satu pekerjaan terlalu lama bukanlah sesuatu yang menarik. Terlihat jelas, kedua saudara ini menjalani kehidupan dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu hidup dengan aturan dan tanggung jawab, sementara yang lain tampaknya lebih suka menjalani hidup tanpa terlalu banyak batasan. Perbincangan mereka semakin memanas. Sang adik kemudian langsung menanyakan tujuan sebenarnya kakaknya datang. Awalnya, sang kakak mencoba menjawab dengan santai. Ia mengaku hanya ingin menemui adiknya. Namun sang adik rupanya sudah mengenal kakaknya dengan sangat baik. Ia langsung menebak bahwa kakaknya datang untuk meminjam uang. Tebakan itu ternyata tidak jauh dari kenyataan. Sang kakak akhirnya menceritakan masalah kehidupannya. Ia pernah membuka usaha bersama seorang wanita di Osaka, tetapi hubungan mereka telah berakhir setelah rahasianya terbongkar. Kini wanita yang sedang bersamanya ingin membuka salon kuku dan membutuhkan modal. Dan seperti sebelumnya, kakaknya kembali membutuhkan bantuan uang. Mendengar semua itu, sang adik semakin kesal. Ia mengingatkan bahwa kakaknya pernah meminta uang sebelumnya. Bahkan uang warisan dari ibu mereka juga pernah diserahkan kepadanya. Namun masalah itu seolah tidak pernah selesai. Sang kakak bahkan menyarankan agar rumah yang ditempati adiknya dijual. Menurutnya, mereka bisa pindah ke apartemen dan membagi sisa uang penjualan. Bagi sang adik, usulan itu sudah keterlaluan. Ia pun memilih mengakhiri percakapan. Setelah mengecek jam tangannya, ia berdiri dan mengatakan bahwa dirinya akan mandi. Sebelum pergi, ia memberikan peringatan tegas. Saat dirinya selesai mandi, kakaknya harus sudah pergi dari rumah itu.
Setelah sang suami pergi mandi, Kyoka membawakan makanan untuk kakak iparnya. Ia berusaha tetap bersikap sopan, namun ia juga dengan tegas mengatakan bahwa kakak iparnya seharusnya hidup lebih jujur dan bekerja keras. Pria itu justru membela dirinya sendiri dan kembali mengatakan bahwa adiknya terlalu serius. Kyoka tidak setuju. Menurutnya, suaminya jauh lebih baik daripada seseorang yang menjalani hidup tanpa keseriusan. Ia lalu meminta pria tersebut untuk pulang sebelum suaminya selesai mandi. Namun, situasi mulai berubah ketika sang kakak mencoba menyentuh tangan Kyoka dan memberikan komentar yang tidak pantas. Kyoka segera menarik tangannya. Dengan tenang, ia kembali menegaskan bahwa suaminya tidak akan meminjamkan uang lagi. Ia meminta kakak iparnya untuk mencoba hidup lebih tenang dan mandiri. Namun keadaan ternyata tidak berhenti sampai di sana. Pria tersebut justru terus menatap Kyoka dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Ia mendekat perlahan. Kyoka yang sebelumnya masih berusaha bersikap tenang mulai terlihat cemas. Pria itu semakin mendekat hingga menyudutkannya ke dinding. Kyoka terus menunduk dan berusaha memalingkan wajahnya. Ia meminta pria tersebut berhenti. Ia juga memintanya untuk segera pulang. Setelah melontarkan beberapa godaan dan kalimat bernada menyindir, pria itu akhirnya beranjak pergi dan meninggalkan Kyoka dalam keadaan terguncang. Setelah pria itu pergi, Kyoka hanya bisa bersandar di dinding. Ekspresinya terlihat terguncang. Tak lama kemudian, sang suami keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. Ia sama sekali tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Yang dipikirkannya justru satu hal, apakah kakaknya sudah pergi? Kyoka kemudian duduk bersama suaminya di meja makan. Namun suasananya kini benar-benar berbeda. Mereka berada di ruangan yang sama, duduk di meja yang sama, tetapi Kyoka masih menyimpan ketakutan atas kejadian yang baru saja dialaminya. Sementara sang suami tetap tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi ketika ia sedang mandi. Malam semakin larut, pasangan itu pun bersiap untuk tidur. Sang suami berbicara mengenai sikap kakaknya sebelum akhirnya mematikan lampu dan tidur. Namun Kyoka tidak bisa dengan mudah melupakan kejadian sebelumnya. Di dalam kegelapan, ia hanya bisa menatap kosong. Tatapan pria itu terus terbayang di dalam pikirannya. Sementara suaminya telah tertidur, Kyoka masih terjaga bersama rasa tidak nyaman yang belum hilang. Keesokan paginya, sang suami kembali menjalani rutinitasnya.
Ia sudah mengenakan pakaian kerja dan bersiap meninggalkan rumah. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Ia menoleh kepada Kyoka dan memberikan pesan tegas. Jika kakaknya datang lagi, jangan biarkan pria itu masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, sang suami pergi bekerja, dan Kyoka kembali sendirian di rumah. Untuk mengalihkan pikirannya, Kyoka mulai membersihkan rumah. Ia menggosok dinding kamar mandi dengan spons dan cairan pembersih. Ia melakukannya dengan cukup kuat, seolah berusaha melupakan rasa cemas yang masih tersisa. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba suara bel rumah berbunyi. Kyoka langsung menghentikan pekerjaannya. Ia melepas sarung tangan lalu berjalan menuju pintu. Seseorang datang lagi, dan kali ini belum diketahui siapa orang yang berdiri di balik pintu tersebut.